pembuatan obat di dalam pabrik, kemudian di market. Nah, sebenarnya di mana farmakoekonomi di dalam rantai supply ini, jadi dari research and development sampai dengan penggunaan obat. Ini semua perlu farmasis. Tinggal milih sebenarnya farmasis itu mau bergerak di mana. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Prih tadi. Jadi carilah tempat atau bidang yang memang membuat kita bernilai atau kita mempunyai fashion di sana. Jadi baik dari research and development sampai dengan penggunaan obat, semuanya di sini mempunyai nilai yang baik bagi seorang apoteker. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam rantai supply ini, yang paling banyak berperan farmakoekonomi itu nanti adalah pada saat kita melakukan seleksi obat untuk reimbursement atau seleksi obat untuk program seleksi obat di dalam rumah sakit. Nah, kemudian ini juga terkait dengan bagaimana procurement dan supply, karena nanti ke budget impact dan lain sebagainya juga akan mempengaruhi bagaimana health economic itu berpengaruh terhadap seleksi obat juga. Jadi di sini kalau intinya dari farmakoekonomi itu nanti untuk seleksi obat yang akan kita pilih. Nah, apa yang perlu di semua rantai pasok ini atau di supply chains ini nggak hanya bisa berdiri sendiri, harus ada dukungan legislasi, regulasi, tata kelola yang baik, serta monitoring. Nah, ini adalah satu hal yang sangat baku, yang ini juga berlaku di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia. Nah, tinggal kita melihat di sisi mana sebenarnya kita farmasis mau berperan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan lebih detail secara konsep tentang farmakoekonomi. Hanya salah satu dari peranan fungsi farmasi sosial farmakoekonomi. Kenapa penting ya? Saya kasih gambar ini sedikit. Jadi Indonesia ini ada hampir 270 juta sekarang ya, dengan 17.000 pulau, ada 17.000 pulau, kemudian luas daerahnya hampir 2 juta, beragam 34 provinsi, agamanya beragam, ada 3 time zone, dan etniknya banyak. Ini sepertinya kita di farmasis nggak pernah dikenalkan dengan keberaneka-ragaman ini buat apa? Nggak ada hubungannya dengan farmasis, sangat berhubungan. Karena nanti pada saat kita memutuskan mau seleksi obat, menentukan harga, oh Indonesia ada 3 daerah, ada di Papua, ada di Aceh. Akankah sama harga di Papua dan harga di Aceh? Nah, itu harus dipertimbangkan semua. Ada 34 provinsi. Apakah nanti obat itu hanya akan sampai provinsi? Kan enggak, harus sampai ke kabupaten kota. Bagaimana proses penentuan harga sampai ke kabupaten kota? Bagaimana suplainya? Nah, saat ini yang sangat menarik itu vaksin, ya kan? Kemarin ada berita dari Kemkes, dari Menteri Kesehatan bahwa datanya nggak valid. Kenapa? Karena ternyata ada miss dalam informasi data supply chain vaksin. Jadi selama pandemi, vaksin-vaksin reguler yang seperti DPT, kemudian imunisasi reguler yang biasa dilakukan secara nasional, itu ternyata tidak dilakukan. Pada saat mengirim vaksin corona ke daerah-daerah, vaksinnya nggak bisa masuk. Karena apa? Ternyata kulkasnya penuh semua. Jadi kalau dikeluarin vaksin yang sudah ada disimpan rusak, tapi kalau nggak dikeluarin vaksin yang mau datang tuh nggak bisa masuk. Lah, terus gimana? Itu bukan ngomong uang sedikit, ngomong uang triliunan. Nah, itu dampak dari kalau kita tidak mengelola supply chain atau menghitung data secara benar. Nah, ini akhirnya menjadi masukan. Untung belum banyak distribusi vaksinnya. Jadi mau diapain dulu? Kapan kita mau mengadakan storage cold chain-nya, kemudian berapa banyak dibutuhkan, berapa banyak dana yang harus tersedia, kemudian Kementerian Keuangan ngitung cukup nggak ya untuk beli fasilitas distribusi ini, nambahin karena kita nggak punya. Nah, apalagi kalau nanti pakai vaksin yang harus minus 70 derajat, berapa fasilitas. Jadi hal-hal yang seperti itu harus dipikirkan oleh seorang farmasis. Tapi ada satu hal yang mengembirakan. Kebetulan kami dalam tim yang membahas tentang bagaimana vaksin COVID itu bisa roadmap-nya secara distribusinya bisa bagus dari UNDP. Ada orang UNDP satu bilang, tapi enak kalau yang kita training pada saat supply chain itu orang farmasis, dia lebih ngerti
lebih cepat nangkepnya dibanding dengan kalau kita kasih dengan tenaga kesehatan lain. Berarti kan sebenarnya kita itu punya kompetensi spesifik yang bisa kita tonjolkan. Cuman belum tergali, atau kalau ada yang bilang farmasis kadang nggak pede gitu. Nah, itu yang saya dengar di lapangan dari orang yang bukan farmasis. Nah, sehingga apa yang kita perlukan di sini sebagai, kalau dari pendidikan untuk atau dari riset, dari peneliti untuk mendukung apa yang sudah dilakukan pemerintah, itu harus berbasis dengan data. Berbasis dengan data yang seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini ada yang namanya outcome research. Jadi outcome research itu adalah research yang menggunakan data yang berasal dari praktek klinik atau pelayanan kesehatan. Ya, jadi bisa nanti untuk preventif, diagnostik, terapi, paliatif, atau health delivery. Nah, outcome research ini akan membandingkan benefit dan risiko dari suatu pemilihan pengobatan atau alternatif pengobatan, atau dari suatu kajian yang kita lakukan. Apa sih untungnya, apa ruginya, kenapa kita harus milih kebijakan ini, dan lain sebagainya. Jadi itu termasuk outcome research. Jadi outcome research inilah yang banyak di dalam bidang farmasi klinis dan farmasi sosial di FKK. Nah, kita karena baru berkembang di Indonesia, kadang area research-nya atau area menyediakan data buat pemerintah atau buat suatu kebijakan itu masih terbatas. Kadang justru dilakukan oleh FKM atau Fakultas Kedokteran. Jadi yang namanya outcome research itu nanti hasilnya adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana memberikan kemanfaatan yang lebih baik bagi masyarakat, ya. Fokus kepada bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Jadi nggak ada ceritanya kalau kita melakukan outcome research itu untuk mengkritik pemerintah atau mengkritik Kemkes, mengkritik Badan POM, tidak. Tetapi adalah dalam rangka untuk memberikan masukan supaya apa yang sudah ada, kalau sudah baik bisa ditingkatkan, yang belum baik kita perbaiki di mana hal yang menjadi masih harus kita perbaiki. Jadi itu fungsinya outcome research. Nah, jadi banyak selama ini yang mungkin melakukan ini untuk mengkritik Kemkes nggak benar kerjaannya, atau POM nggak benar kerjaannya. Tidak seperti itu filosofinya, tetapi outcome research itu bagaimana hasilnya itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat atau bagi umat. Itu yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, bagaimana hubungan dari farmakoekonomi dengan bidang yang lain? Jadi kalau kita lihat di sini ada farmasi klinis dan farmasi klinis dan humanistik. Di sini ada health economic. Kalau di sini benar-benar melihat bagaimana suatu outcome pengobatan bagi masyarakat dalam satu pasien atau di masyarakat. Jadi kalau terapi ini sembuh atau enggak, kalau dikasih terapi ini dia puas atau tidak, itu namanya farmasi related clinic atau humanistic outcome research. Di satu sisi yang lain ada yang namanya healthcare economic. Di sini ngitung biaya, ngitung tarif, ngitung bagaimana impact dan lain sebagainya. Nah, ini semua disatukan dalam suatu ilmu baru, yaitu yang disebut dengan farmakoekonomi. Jadi kalau farmakoekonomi itu irisan dari apa yang sudah dilakukan di FKK dan healthcare economy. Sehingga disinilah seorang farmasis itu memang harus banyak bergaul juga dengan ilmu-ilmu yang lain atau bidang-bidang yang lain yang bisa memberikan kita lebih kaya di dalam berkolaborasi atau bekerja sama di dalam menentukan riset. Nah, dulu waktu pertama kali berkembang murni namanya adalah farmakoekonomik atau yang ilmu yang bagaimana nanti memilih obat dan drug treatment. Kemudian lebih luasnya lagi adalah health economic. Health economic itu adalah bagaimana ngitung biaya, ngitung tarif dari suatu pelayanan kesehatan, termasuk nanti alkes, termasuk obat, termasuk intervensi pelayanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tahun-tahun terakhir itu ada namanya, karena farmakoekonomi kesannya sempit hanya obat dan treatment, maka ada istilah sekarang yang disebut dengan HTA. Jadi Health Technology Assessment itu adalah untuk mengakses obat, alat kesehatan, diagnostik, healthcare system, proses dan program. Kalau di Kementerian Kesehatan namanya adalah
Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) di bawah P2JK. Jadi Head Technology Assessment sekarang sudah punya komitenya yang nanti akan memutuskan bagaimana resiko dan benefit suatu obat itu yang sudah beredar di Indonesia, terutama yang sudah ada di dalam Fornas ya. Nah, inilah bagaimana healthcare delivery dengan ekonomi itu jadi, karena itu tadi pada prinsipnya adalah keuangan kita tuh terbatas, jadi nggak bisa semua-muanya dipenuhi. Nah, untuk bisa itu kita harus memilihkan yang terbaik. Kalau kita lihat di sini, ada obat A dengan obat B. Obat A 20 orang meninggal, 25 stroke, biayanya 120 juta. Sedangkan obat B yang meninggal lebih sedikit, yang stroke lebih banyaknya, lebih mahal 200 juta. Mau milih yang mana? Nah, inilah seninya farmakoekonomi. Kita nggak bisa milih A dan B sebelum kita menghitung secara rinci nanti outcome ini biaya outcome ini akan berdampak pada apa. Jadi kalau biaya obatnya aja segini, tetapi kita harus melihat apakah outcome-nya orang stroke itu kita nilai juga kualitas hidup dan lain sebagainya pakai CUA. Ternyata walaupun dia stroke kualitas hidupnya baik, ya mungkin harus milih obat B. Karena stroke-nya kualitas hidupnya tetap baik, yang meninggal sedikit, lebih mahal, ya nggak apa-apa, tapi stroke-nya masih bisa diobatin dan lebih baik. Tetapi kalau misalnya ternyata stroke berat, kualitas hidupnya jelek, malah lebih minus, lebih buruk dari kalau dia meninggal, harga obatnya lebih murah, mungkin akan milih ini. Nah, disitulah komite PTK atau komite Fornas nanti akan menentukan obat mana, nggak hitam putih, karena banyak pertimbangan tadi, ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, kadang kemudian ada masukan pertimbangan-pertimbangan kondisi saat ini, itu nggak hitam putih, jadi ada area abu-abunya yang kadang itu harus dikompromikan, ada ilmu advokasinya. Nah, disitulah kita yang farmakoekonomi itu hanya sebagai alat untuk mengantarkan, tetapi keputusan terakhir itu betul-betul harus mempertimbangkan aspek sosial yang lain. Nah, ini secara ringkas ya buat di dalam satu slide. Jadi kenapa farmakoekonomi penting? Karena di sini ada biaya pelayanan peningkat, sumber daya kesehatan kita terbatas, kemudian kita perlu keseimbangan antara hasil dan biaya. Nggak mau yang murah tapi nggak baik buat apa gitu. Tapi kalau mahal juga nggak baik, nah ngapain kita boros-borosin uangnya udah sedikit diborosin dengan hasil yang tidak memberikan manfaat yang baik buat masyarakat. Nah, sehingga farmakoekonomi ini merupakan suatu alat pengambil keputusan dengan parameter yang terukur dan dapat digunakan untuk pemegang kebijakan untuk menentukan alternatif. Nah, jadi pada singkatnya tujuan evaluasi ekonomi itu sebenarnya membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif pengobatan atau intervensi yang tersedia di dalam pelayanan kesehatan agar lebih ekonomis. Jadi membantu apa yang akan diputuskan oleh pemegang kebijakan, ya mereka yang akan memutuskan, karena tidak hanya berdasarkan hasil studi farmakoekonomi, ada aspek-aspek lain yang dipertimbangkan oleh para pemegang kebijakan, dan fungsinya kita adalah merekomendasikan atau memberikan bantuan, ini loh hasilnya kalau secara ilmiah. Tetapi apakah hasil kita itu akan digunakan oleh pemegang kebijakan, tentunya mereka juga punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, secara prinsip bahwa farmakoekonomi itu adalah analisis dari suatu biaya dan hasil antara dua pilihan, bisa obat, pelayanan, atau alat kesehatan kita bandingkan. Jadi identifikasi, mengukur, menilai, membandingkan dua. Jadi harus ada dua obat, ya. Kalau satu obat nanti namanya bukan farmakoekonomi, slide berikutnya akan saya jelaskan. Kalau cuma satu obat bukan farmakoekonomi. Dari dua obat ini akan kita hitung biaya dan outcome. Jadi ngitung dua pilihan obat, dan harus ada dua indikator yang diukur, yaitu biaya dan hasil. Kalau hanya ngukur salah satunya, enggak. Ini yang nanti kita sebut, ini adalah satu tabel yang sangat ringkas yang dibuat oleh bapaknya farmakoekonomi. Jadi di Amerika ahlinya farmakoekonomi yang pertama kali adalah Drummond tahun 97.
Makanya saya bilang ini ilmunya baru banget, di sana baru tahun 95 itu berkembang, dan 97 Drummond membuat satu ilustrasi yang sangat singkat apa itu farmakoekonomi dalam satu tabel ini. Jadi kalau tabel ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam baris ini ada pertanyaan apakah biaya dan konsekuensi diukur. Pertanyaan ini dipahami dulu yang di baris ini. Apakah biaya dan konsekuensi diukur? Kemudian ada di sumbu Y atau di sebelah kiri sini, ini adalah pertanyaan, apakah membandingkan dua atau lebih alternatif? Maka kita punya berbagai macam kemungkinan jawaban. Di sini, nah di sini sudah ada kolom no dan yes, di sini sudah ada baris no dan yes. Sekarang kita coba, misalnya saya mau mengukur biaya Fasaltran. Jadi, apakah saya di sini pertanyaannya, apakah mengukur dua atau lebih alternatif? Saya hanya mengukur Fasaltran, berarti tidak ada obat lain, hanya Fasaltran. Kemudian, apakah saya mengukur biaya dan konsekuensi? Kalau misalnya jawabannya saya hanya milih salah satu untuk mengukur biaya atau konsekuensinya, maka di sini jawabannya no. Jadi kalau obatnya hanya Fasaltran, kemudian saya hanya mengukur konsekuensinya, maka evaluasinya dinamakan bukan farmakoekonomi, tapi adalah outcome description. Atau saya ngukur Fasaltran, tapi saya nggak ngukur bagaimana dampaknya terhadap tekanan darah, tapi saya hanya ngukur biayanya saja. Berapa sih kalau orang minum Fasaltran biaya yang harus dikeluarkan per bulan? Maka ini disebut dengan cost description. Nah, kemudian kalau misalnya di sini saya nanya apakah membandingkan dua obat atau lebih? Jawaban iya. Oh iya, saya membandingkan antara Fasaltran dengan HCT. Obat lama banget dengan obat baru banget. Berarti yes, saya bandingkan dua obat, Fasaltran versus HCT. Sekarang pertanyaan di sini saya jawab juga, apakah saya membandingkan dua biaya dan konsekuensi? Kalau jawabannya hanya salah satu, enggak, saya hanya lihat efikasi, bagaimana kemanfaatan Fasaltran dibandingkan dengan HCT. Maka di sini disebut partial evaluation, belum full farmakoekonomi. Maka di sini disebutlah efikasi atau effectiveness evaluation. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, kalau misalnya saya ngukur Fasaltran versus HCT, tapi hanya biayanya saja, inilah yang disebut dengan cost analysis. Masih belum farmakoekonomi. Oke, nah sekarang kalau di sini saya hanya ngukur Fasaltran saja, tapi saya ngukur dua-duanya, saya ukur biaya dan saya ukur konsekuensi. Tapi nggak ada bandingannya, nggak bandingin dengan HCT, maka hanya cost dan outcome description dari Fasaltran. Nah, kapan dia disebut sebagai farmakoekonomi? Kalau saya bandingin Fasaltran dengan HCT, di sini jawabannya yes, dan di sini saya juga menghitung biaya dan outcome. Inilah yang disebut dengan full economic evaluation atau yang kita kenal sebagai farmakoekonomi. Oke. Nah, farmakoekonomi kalau berdasarkan definisi dari Drummond itu hanya dibagi menjadi tiga, yaitu cost effectiveness analysis, CEA, cost utility analysis, dan cost benefit analysis. Kenapa cost minimization analysis enggak masuk? Karena cost minimization analysis dianggap outcome-nya udah sama. Ini adalah konsep Drummond, tapi ada beberapa literatur atau studi yang menyatakan CMA tetap masuk bagian dari farmakoekonomi. Jadi nanti saya akan tetap menjelaskan juga yang cost minimization analysis. Tapi pada awal-awalnya, disinilah bahwa bagaimana konsep farmakoekonomi itu berkembang. Nah, ini adalah tipenya. Tipe farmakoekonomi ada cost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost utility analysis, dan cost benefit analysis. Kalau kita lihat tabel ini, semua pokoknya ujung-ujungnya uang. Ya, jadi harus semua diukur biayanya. Apa yang membedakan dari tipe ini? Yang membedakan dari tipe ini adalah hasilnya atau outcome-nya yang kita ukur. Kalau cost minimization analysis dianggap outcome-nya sudah sama, jadi nggak diukur. Jadi nanti kapan menggunakan CMA saya terangkan di dalam slide yang berikutnya. Kemudian cost effectiveness analysis. Nah, parameternya apa? Parameternya adalah manfaat klinis.
Kalau cost utility analysis sangat spesifik, parameternya adalah quality adjusted life years atau biasa disebut dengan QALY. Sedangkan yang cost benefit analysis adalah nilai uang. Jadi benefit yang didapat dari suatu program atau suatu intervensi itu harus ditransfer, sebenarnya kita bisa cost saving berapa, nilai uangnya berapa yang bisa bermanfaat buat suatu program tersebut. Itulah yang disebut dengan cost benefit analysis. Nah, ini satu persatu ya. Jadi semua tipe pasti membandingkan dua alternatif pengobatan atau lebih dan kemudian mengukur biaya. Semua tipe pasti begitu. Yang membedakan nanti adalah outcome dan fungsinya. Jadi kalau untuk cost minimization, outcome-nya nggak diukur karena diasumsikan sama, tidak diukur, dan tidak dapat diterapkan pada pengobatan yang berbeda. Artinya begini, kalau kita mengukur CMA, cost minimization analysis obat antihipertensi, ya harus dengan obat antihipertensi. Nggak boleh kita mengukur obat antihipertensi dengan obat diabetes. Nggak bisa, bukan nggak boleh, memang nggak bisa. Kemudian fungsinya adalah mendeterminasi alternatif biaya yang paling efisien. Ini yang cost minimization. Kapan kita menggunakan? Biasanya untuk melihat perbedaan bagaimana biaya untuk versi obat sediaan yang sama tapi merek dagangnya atau zat aktifnya sama tapi sediaannya berbeda. Jadi misalnya paracetamol sirup dengan paracetamol tablet gitu. Bagaimana lebih efektif mana dan lain sebagainya. Itu singkatnya ya. Atau misalnya sustain release dengan yang reguler. Jadi sediaan sustain release kan lebih mahal dibanding dengan yang reguler. Itu kita perlu melakukan mana yang lebih cost efektif, karena kalau efektivitasnya sudah dipastikan dianggap atau diasumsikan sama. Jadi perbandingan antara obat generik dengan nama dagang, atau kalau di studinya bagus, outcome-nya bisa kita record dengan bagus, pada obat kelas terapi tertentu mempunyai outcome yang sama. Nah, kalau outcome-nya udah sama, persentasenya kita nggak perlu melakukan cost minimization analysis. Tetapi ini kadang masih juga jadi perdebatan, nggak mau di Indonesia belum tentu obat generik lebih baik dibanding dengan obat dagang, tetap mau melihat outcome-nya seperti apa. Maka kalau kita bandingin misalnya generik amoksisilin dengan nama dagang amoksisilin, tapi kita mengukur outcome-nya juga, itu kita tidak lagi menggunakan terminologi CMA. Maka itulah yang disebut dengan cost effectiveness analysis. Jadi kalau cost effectiveness analysis itu membandingkan outcome dan biaya. Outcome-nya apa? Ini yang paling banyak digunakan di dalam pelayanan kesehatan studi ini. Karena apa? Paling gampang, datanya paling mudah tersedia. Kenapa gampang? Ada di rekam medik. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Prih bahwa kalau sistem informasinya bagus itu pasti ada di rekam medik atau di dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Apa outcome-nya? Itu adalah natural unit. Kalau hipertensi ya tekanan darah, jangka pendeknya bisa kolesterol level, atau misalnya kalau misalnya asma itu symptom free days atau kesembuhan. Kemudian bisa juga HbA1c kalau diabetes. Nah, outcome jangka pendek. Kalau outcome jangka panjang apa? Kematian, stroke, kemudian komplikasi dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa obat yang kalau untuk penentuan keputusan tingkat nasional yang diminta adalah outcome jangka panjang. Nggak bisa obat antihipertensi cuma penurunan tekanan darah yang hanya diukur 3 bulan. Itu mintanya adalah sampai dengan 2 tahun. Bagaimana dampaknya terhadap komplikasi, stroke, kemudian kardiovaskular event, dan lain sebagainya. Itu sudah harus sampai ke sana. Nah, ini saya kasih contoh, seperti kemarin kami melakukan rapat di dalam Kementerian Kesehatan. Sudah banyak masukan dari Vaskes, dari dokter, dari rumah sakit untuk memasukkan obat-obat di dalam Fornas yang belum ada. Sehingga banyak sekali, ada sekitar 30 itu obat kanker. Yang mahal-mahal, yang satu kali treatment atau satu siklus pengobat, bukan satu siklus ya, satu kali treatment bisa 6 siklus, 5 siklus tuh bisa ratusan juta. Nah, apakah kita akan terima? Di Fornas sudah banyak. Itulah yang perlu kita melakukan atau mendapatkan bukti dukungan cost effectiveness analisisnya atau studi farmakoekonominya. Nah, itu ditelusur satu-satu. Nah, sekarang ini kita memang masih dalam tahap-tahap awal di dalam pengambilan keputusan. Jadi ada yang mengusulkan itu sudah lengkap dengan studi-studinya, dukungan data
kita. Itu lebih memudahkan komite atau nanti tim dalam melakukan evaluasi obat ini akan bisa masuk atau enggak di Fornas. Tapi ada yang enggak sama sekali, sehingga kita ada yang harus cari sendiri mandiri timnya, ada yang mungkin perlu kembali lagi minta kalau memang mau masuk ya perlu dukungan data ini, bisa dengan literatur review atau melakukan di dalam Vaskesnya itu sendiri. Jadi yang harus ditekankan di sini pada saat kita menerapkan cost effectiveness analysis atau cost utility analysis adalah kita bukan mencari obat yang paling murah. Bisa jadi nanti dapatnya obat yang paling mahal, tapi outcome-nya baik. Karena ujung-ujungnya nanti akan memberikan namanya incremental cost effectiveness ratio, artinya antara perbedaan biaya dengan perbedaan outcome itu tetap memberikan manfaat yang lebih baik bagi keuangan nasional atau keuangan institusi. Jadi sekaligus garis bawahi bahwa pemilihan farmakoekonomi apapun tipenya tidak untuk memilih obat yang paling murah. Bisa jadi obatnya murah, tetapi ikutan karena efek sampingnya banyak, kemudian harus pakai alat yang lebih canggih dalam masukin atau mengadministrasinya, jatuh-jatuhnya nanti biayanya jadi mahal. Jadi yang kita hitung di sini adalah biaya treatment, bukan harga obat. Ya. Jadi yang kita hitung adalah biaya treatment, bukan harga obat. Karena dulu banyak sekali yang berpersepsi bahwa oh udah kita lakukan evaluasi ekonomi harganya paling murah kok. Nah, itu terminologi itu yang harus kita luruskan bahwa bukan yang paling murah harganya, tetapi yang paling murah biaya treatmentnya. Jadi banyak sekali kasus misalnya untuk obat kanker itu harga persatuan obatnya murah, tapi pada saat diaplikasikan, dipantau sampai dia selesai siklus, ternyata efek sampingnya tinggi sekali. Kita harus mengeluarkan biaya untuk penanganan efek samping itu jauh lebih mahal dibanding dengan harga obat itu sendiri. Jatuh-jatuhnya mahal. Jadi nggak bisa dipilih, harganya murah tapi mahal. Nah, itu yang kenapa farmakoekonomi bisa menunjukkan itu. Ini alat yang diciptakan oleh orang-orang sosial farmasi di Amerika sana, di Eropa gitu. Kalau dulu kita cuma sebatas pilih murah, pokoknya pilih yang paling murah supaya kita bisa gunain uang. Nah, konsep farmakoekonomi bukan harga obat paling murah, tapi yang treatment, biaya treatmentnya yang paling cost efektif, memberikan dampak hasil pengobatan yang juga baik bagi masyarakat. Nah, sekarang CUA, Cost Utility Analysis. Cost Utility hampir sama, pokoknya kita ngukur biaya, bandingin antara dua obat atau lebih. Outcome-nya yang berbeda adalah Quality Adjusted Life Year. Apa ini Quality Adjusted Life Year? Jadi kita mengukur kualitas hidup dari satu dari pasien tersebut ya. Jadi pasiennya bisa banyak. Nah, ini karena pengenalan nggak akan kita buat secara rinci karena ini juga untuk tahu misalnya bagaimana ngitung kali itu juga udah ilmu spesifik lagi. Nah, jadi CUA biasanya lebih kenapa jarang digunakan, bukan jarang digunakan, orang lebih prefer menggunakan CEA tadi karena CEA datanya lebih gampang tersedia, bisa dilakukan retrospektif, tercatat biasanya dengan sistematis. Tapi kalau CUA kita harus prospektif karena kita menyebarkan kuesioner untuk melihat kualitas hidup dari si pasien. Jadi nggak bisa retrospektif karena kita harus betul-betul tanya bagaimana kualitas hidup dari pasien ini atau sampel kita itu dalam menggunakan obat A dibanding dengan obat B. Oh, kalau obat A saya lebih baik, saya bisa berjalan dengan baik, saya bisa tidur dengan enak. Kalau obat B deg-degan terus, kemudian malah lebih buruk. Nah, berarti nanti akan berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. Nah, kalau kita mengukur outcome-nya pakai kualitas hidup, maka itulah yang disebut dengan cost utility analysis. Ya, fungsinya untuk milih obat yang lebih cost efektif, bukan untuk memotong biaya. Yang terakhir dari tipe-tipe farmakoekonomi adalah cost benefit analysis. Bedanya adalah nanti di dalam outcome itu harus ditransformasikan dalam bentuk nilai uang. Ngukurnya mungkin bisa 2 tahap dulu, diukur outcome yang bisa klinis atau misalnya tidak bisa langsung diukur, jadi diukur klinis dulu, misalnya berapa banyak kalau misalnya saya melakukan konseling pada pasien prolanis, ternyata lebih banyak yang nanti tidak mengalami komplikasi dibanding dengan kalau orang yang tidak mengikuti konseling. Nah, komplikasinya itu nanti diukur, berapa uang yang bisa kita hemat kalau kita nggak
melakukan penanganan komplikasi. Itulah yang disebut dengan benefit dari suatu program, ya. Itu salah satu contohnya. Nah, yang ini harus ditekankan di dalam farmakoekonomi, kita tidak mengukur hanya biaya obat. Jadi bukan hanya yang nomor satu, tapi semua biayanya ya, yang relevan dengan intervensi atau pengobatan. Jadi bukan harga obat yang paling murah. Nah, kalau outcome tadi sudah disebutkan, ada 3, yaitu clinical, kualitas hidup, dan uang. Jadi inilah yang akan mempengaruhi dari tipe-tipe farmakoekonomi. Stepnya bagaimana kalau kita mau melakukan di dalam pelayanan kesehatan? Stepnya udah jelas. Kita harus menentukan skala prioritas. Nggak bisa kita melakukan farmakoekonomi sekaligus, wah banyak sekali obat yang ingin saya lakukan studi, tapi kita harus tentukan skala prioritas. Prioritas mana yang mau kita lakukan? Karena perlu waktu dan perlu biaya. Sehingga seperti kemarin ada 50 obat yang harus kita evaluasi. Mana dulu? Maka skala prioritasnya yang high cost, high volume, biayanya sangat mahal, penggunaannya banyak. Atau misalnya resikonya tinggi. Nah, itu sudah ada semua parameter-parameter bagaimana kita menentukan prioritas. Kalau sudah, oh ya, berarti saya mau milih obat A untuk dilakukan farmakoekonomi. Nah, maka nanti tahap-tahapannya udah jelas. Kita menentukan efektivitasnya seperti mau CUA, apa mau CA, efektivitasnya seperti apa, dan kemudian melakukan hal-hal yang rinci terkait dengan farmakoekonomi. Ini step secara lengkapnya. Nah, jadi tools-nya biasanya di dalam tingkat nasional, tools-nya itu adalah biasanya kita sebut dengan cost effectiveness plan. Jadi sumbu Y adalah cost, sumbu X adalah outcome. Di sini biayanya tinggi, outcome-nya juga tinggi. Nah, biasanya di sinilah yang kita sebut dengan harus dilakukan pertimbangan atau pertimbangan trade-off, kita hitung ISR-nya berapa. Apakah ISR itu masih bisa kita terima di dalam keuangan kita. Nah, kalau negara-negara maju, biasanya mereka sudah punya threshold. Threshold itu adalah nilai batas biaya pengobatan yang bisa diterima untuk masuk dalam sistem. Contohnya Inggris, threshold-nya adalah 30.000 pound sterling. Jadi kalau diuangkan sekarang 30.000 itu kalikan 19.000 ya, sekitar 400 jutaan. Jadi kalau misalnya treatment anti kanker itu setahun 400 juta berarti dia sudah threshold. Kalau kurang dari 400 juta misalnya, maka ini di bawah threshold. Maka kalau di bawah threshold secara umum biasanya diterima. Kalau ini ternyata obat itu setelah diukur thresholdnya 500 juta tinggi. Nah, secara umum tidak diterima. Tapi tidak mutlak seperti tadi, ada pertimbangan lain. Misalnya ini di atas threshold mahal banget, tetapi tetap diterima. Kenapa? Karena memang belum ada obatnya, mau nggak mau tetap diterima. Jadi tetap ada yang hijau. Tapi ada juga yang obatnya jauh di bawah threshold tapi nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Udah banyak alternatifnya, ngapain kita terima lagi menuhin formularium. Nah, inilah penentuan threshold sendiri itu punya satu studi sendiri. Indonesia belum punya threshold. Kita masih pakai 3 kali GDP WHO 3 kali GDP berarti 12.000 kali 15.000 180 juta, ketinggian, kadang kita nggak mampu untuk melihat mengcover itu. Nah, itu tadi secara ringkas. Selanjutnya adalah contoh-contoh cost analysis. Ini saya ambil contoh yang memang kami lakukan di Universitas Pancasila. Yang pertama kita melihat bagaimana dampak, ini cost analysis saja, dampak dari JKN terhadap pembiayaan obat. Kita lihat dari bulan ke bulan, waktu ke waktu, apakah ternyata hampir sama aja ya, ada menurun tapi kemudian bisa naik juga. Jadi JKN nggak berpengaruh terhadap biaya obat per bulan. Kenapa nggak ngaruh? Ya memang obat yang diberikan segitu-gitunya. Jadi kita ukur sebelum dan sesudah JKN. Nah, di sini seperti ini kalau kita lihat di hospital yang B, ternyata dia nurun nih, awal-awal JKN turun, tapi ternyata setelah 2 tahun tetap aja hampir sama dengan sebelum dilakukan JKN. Nah, kalau yang tipe A, nah itu ketahuan, kelihatan. Jadi ada penurunan cukup signifikan di sini. Ya. Nah, kemudian yang paling menarik ini, kalau setelah JKN ternyata itu sangat merubah perilaku persepan. Ini kita lihat Desember 2013 itu di sini, kemudian 1 Januari 2014 dilakukan JKN, ada Fornas, ada formularium, ada CBGs, langsung berubah. Yang dulu perilakunya nama dagang, resep langsung turun. Obat yang merah adalah obat nama dagang, non generik, kemudian yang biru adalah obat yang
generik langsung naik, dan ini konsisten sampai sekarang. Jadi salah satu alat yang cukup efektif untuk melakukan itu. Nah, nanti timbul pertanyaan apakah generik lebih bagus, obat CKN bagus atau enggak. Nah, itu adalah hal-hal yang timbul pertanyaan lebih lanjut yang bisa kita lakukan studi sosial atau studi farmakoekonominya. Jadi ini juga termasuk cost analysis, bagaimana jasa biaya pengobatan penyakit ginjal kronis, kita melihat, nah kemudian apakah cukup dengan segini, kalau gini aja kita ya nggak ada informasi yang bisa kita berikan, maka kita bandingkan dengan CBGs. Ternyata dengan CBGs masih ada sedikit keuntungan atau lebih kecil biaya yang harus dibayarkan oleh rumah sakit, harus dikeluarkan rumah sakit dibanding dengan yang mereka terima. Mereka keluarkan 797, yang diterima dari klaim 879, masih ada 9,27%, masih untung, masih tidak rugi, tapi beberapa penyakit atau beberapa kode CBGs masih mempunyai rugi yang cukup banyak, bisa sampai 30%. Nah, inilah yang nanti menjadi masukan buat tim tarif, apakah kita harus merubah CBG dan lain sebagainya. Ini di tingkat nasional, bagaimana mereka menentukan studi farmakoekonomi penggunaan trastuzumab, nilotinib, dan imatinib di dalam pengobatan anti kanker. Karena ini mahal sekali, jutaan, habisnya jutaan. Trastuzumab itu satu vial itu 19 juta. Tapi kalau harga e-katalog bisa 9 juta atau 10 juta. Tapi tetap saja satu kali treatment 6 kali vial berarti 60 juta. Itu baru buat satu pasien. Bayangkan berapa ribu atau berapa ratus ribu pasien kanker di Indonesia yang harus menggunakan trastuzumab. Jadi kita ngomongnya adalah ngomong uang nasional, bukan ngomong satu pasien. Jadi kalau kita lihat data BPJS itu uang yang paling banyak keluar untuk pengobatan diabetes dan kanker itu hampir triliunan dalam setiap tahun. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, yang menarik di sini kalau itu nasional, kalau di rumah sakit gimana? Nah, ini pernah dilakukan di Rumah Sakit Budi Asih Tangerang. Di Rumah Sakit Budi Asih Bakti Asih, maaf, Rumah Sakit Bakti Asih, mereka tuh punya satu masalah, kok rugi terus ya, DBD itu tiap tahun meningkat, tapi mereka tuh setiap tahun ruginya hampir 244 juta. Jadi mereka udah melakukan cost analysis untuk pengobatan DBD, DBD murni sama komorbid. Jadi dua-duanya rugi, totalnya 244 juta. Sehingga kemudian dilihat, oh ternyata hanya pakai kristaloid dan kristaloid plus koloid. Nah, kemudian dilihat literatur bahwa ternyata nggak ada perbedaan antara kristaloid dan koloid, dari Cochrane juga gitu. Efektivitasnya sama, tapi kenapa kecenderungan pakai yang kombinasi kristaloid tambah koloid? Dilakukanlah studi di rumah sakit itu, ternyata betul terbukti, ini udah dengan dokter ya, nggak hanya farmasis yang melakukan. Dengan efektivitas yang dilihat hematokrit, trombosit, hemoglobin, ternyata dilihat di sini nggak ada bedanya memang untuk hematokrit dan hemoglobin sama aja, bahkan untuk trombositnya lebih baik atau lebih banyak perbaikan yang kristaloid, yang kristaloid plus koloid lebih sedikit perbaikannya. Kemudian kalau kita lihat biaya, ternyata biayanya satu pasien bedanya 1,5 juta, kalikan berapa pasien yang DBD. Nah, sehingga dengan studi ini ternyata nggak cost efektif, akhirnya formularium rumah sakit atau kebijakan direkturnya menetapkan pilihan terapi utama adalah menggunakan kristaloid dulu, nggak boleh langsung kombinasi. Sehingga kemudian setahun kemudian saya tanya, apakah udah nggak rugi? Udah berkurang Bu, udah nggak rugi karena sudah tidak pakai kombinasi ini, tapi pasiennya tetap sembuh. Nah, inilah fungsi farmakoekonomi yang kita dilakukan secara mikro di rumah sakit. Ini yang tadi Pak Prih ceritakan bagaimana e-katalog berpengaruh terhadap harga obat. Harga obatnya ternyata banyak yang turun, yang hijau ini turun semua. Kemudian yang merah ini ada juga yang naik sih, naiknya juga banyak gitu. Tapi kebanyakan yang turun. Turunnya itu macam-macam. Ada yang sampai lebih dari 75%. Ada yang rata-rata ini 75% itu banyak itu. Ada 134, ada yang 25 sampai 50%, 129. Sehingga timbullah banyak pertanyaan di dalam ini, gimana sih sebenarnya harga kita dibanding dengan negara lain. Nah, ini dengan UNDP kami melakukan price comparison. Kalau dibandingkan dengan negara lain memang harga obat Indonesia itu
untuk yang teknologi lama relatif murah banget, bukan lagi murah banget. Tetapi untuk yang obat relatif baru seperti glikasid kita lebih mahal. Jadi ini rasio 1 itu kalau kita lihat harga obat kita sama dengan negara lain, kalau lebih dari 1 dia lebih mahal. Nah, ini kita lihat Indonesia untuk insulin, ini kan studi yang kami lakukan dengan HAI. Nah, jadi kalau farmasi sosial itu sangat berkembang ya. NGO internasional itu justru banyak berkecimpung di dalam bidang farmasi sosial setelah dia di rantai supply, research and development dipasarin, kemudian bagaimana penggunaan, bagaimana harga, bagaimana kebijakan tuh banyak. Indonesia ternyata insulin ini hanya studi insulin ini 3 tahun dilakukan di Belanda dan di koordinator oleh Health Action International, dilakukan di berbagai banyak negara termasuk Indonesia. Kita termasuk tinggi harga insulin di Indonesia. Nah, kemudian dengan adanya JKN obat Indonesia tadi kan murah banget. Banyaklah pertanyaan, apakah obat itu terus murah, berkualitas apa enggak? Nah, inilah yang sekarang akan kita lakukan penelitian. Kita nggak bisa bilang sih obat murah pasti kualitasnya buruk, nggak bisa begitu. Itu yang harus dibuktikan dengan evidence base. Jangan-jangan obat mahal kualitasnya juga buruk, kualitasnya bisa juga buruk gitu. Karena menang nama aja menang harga. Nah, inilah keluarga studi obat yang sedang dilakukan di Indonesia, ada 4 sebenarnya dengan berbagai macam funding. Ada yang dari USP internasional dari Amerika, ada yang dari Australia, ini bekerja sama dengan Brawijaya. Kemudian ada yang dari Global Health bekerja sama dengan UGM. Kemudian ada yang dari Inggris, NIHR, ini alhamdulillahnya Pancasila punya kesempatan untuk 2 ini, yaitu di studi yang pertama dan studi yang 4 ini akan dilakukan 3 tahun ke depan. Jadi inilah untuk menjawab pertanyaan apa? Untuk menjawab pertanyaan apakah harga obat yang murah itu bisa mempengaruhi outcome nanti, itu yang belum terjawab sekarang. Nah, oleh karena itu Pusat Studi Kebijakan, Manajemen dan Pelayanan Farmasi itu punya kesempatan dan mendapatkan satu funding cukup lama, 3 tahun multi year, untuk melihat bagaimana pengaruh harga obat terhadap kualitas obat, kemudian nanti dampaknya. Jadi kalau nanti kita mengestimasikan berapa banyak obat palsu yang ada di Indonesia atau substandar, kemudian diestimasikan secara model oleh Imperial College, jadi ini gabungan Imperial College, Erasmus, dan Pancasila, untuk melihat kalau obat palsu estimasinya banyak, berarti punya dampak yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu dilakukan satu modeling. Saya sendiri ilmunya masih sangat terbatas di sana. Itu ilmu baru bagi saya, dan nanti mungkin dalam proyek ini saya juga banyak belajar. Nah, bagi peserta webinar hari ini yang ingin banyak belajar tentang ini, dengan studi ini karena pendanaannya 3 tahun dan multi year dan cukup banyak, kami membuka satu beasiswa program yang nanti akan dibiayai untuk program S2, ada 3 orang, kemudian S3 2 orang dengan topik kualitas obat dari rantai pasok tadi. Silahkan Anda berkreasi untuk mencari ide, kemudian ini masih dibuka sampai dengan 12 Februari. Jadi ada 600-an orang di sini yang mendengarkan, siapa tahu berminat untuk melanjutkan S2 ataupun S3 di Universitas Pancasila, full funding dari proyek tadi dari NIHR yang nanti bekerja sama dengan Imperial dan Erasmus. Jadi tidak hanya pembiayaan, mungkin nanti dapat kursus, mungkin nanti kursus online, belajar dari orang-orang Imperial yang harus tahu Imperial itu kalau QS standar ranking universitas secara dunia itu nomor 8 di dunia. Jadi kalau bukan yang World QS ranking, dia nomor 30 di dunia, nomor 4 di Inggris. Jadi nomor 1-nya Oxford, nomor 2-nya saya lupa, nomor 1 Oxford, kemudian nomor 2, nomor 3-nya King College, nomor 4 adalah Imperial. Jadi cukup bernama, jadi punya kesempatan nanti akan diajarkan juga bagaimana dari dosen-dosen yang sangat berkualitas dari Imperial ataupun dari Erasmus. Saya kira itu kesimpulannya. Kalau farmasis mau berkembang, itu kita banyak sekali area-area yang masih bolong yang justru diisi oleh
PFKM, justru diisi oleh dokter, yang farmasis masih berkutat di hal-hal yang mikro, sehingga kita harus pede untuk bekerja sama antar tenaga kesehatan, saling mendorong, bukan terus kita menyalahkan, tapi berkolaborasi. Itulah kuncinya. Jadi nggak ada jalan lain sekarang bahwa kita harus berkolaborasi supaya kita sama-sama maju dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi ini yang bisa saya sampaikan hari ini, agak lewat, tapi semoga bisa memberikan pandangan yang cukup jelas. Terima kasih, Bu Dian. Terima kasih sekali Bu Yusi, menarik sekali dan semangat sekali saya mendengarkannya sampai berapi-api sendiri ya. Karena memang ini ilmu yang sangat banyak aplikasinya, dan sebenarnya ini juga bisa memperjuangkan profesi farmasi pada umumnya. Dari pembicaraan yang Bu Yusi sudah sampaikan tadi, didapat kesimpulan sementara ya, farmakoekonomi itu merupakan irisan dari farmasi komunitas dan ilmu kesehatan terutama dan ilmu ekonomi. Kemudian farmakoekonomi ini penting sebagai alat pengambil keputusan, dan bukan hanya barang atau obat yang dinilai, tapi semua aspek yang berhubungan dengan terapi. Kemudian Bu Yusi juga sudah menyajikan beberapa contoh-contoh penelitian tentang farmakoekonomi, tentunya yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kalau ada yang tertarik ingin meneliti di bidang farmakoekonomi, pilihlah berdasarkan prioritas yang memang memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat. Kemudian ini juga sebenarnya webinar free plus bonus, yaitu bonus informasi pembukaan beasiswa ya oleh Fakultas Farmasi, terutama dari unit atau pusat kebijakan kefarmasian di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Oke, kayaknya banyak sekali nih pertanyaan, baik pertanyaan buat Pak Pri maupun Bu Yusi. Ya, ada yang menanyakan ke arah-arah profesi, nilai tambah, kemudian ada juga yang menanyakan tentang farmakoekonomi. Di depan layar itu sudah kelihatan pertanyaannya dari Arya Adi Santika kepada Pak Pri. Peran profesi farmasi di Indonesia terlihat tidak atau belum diakui dalam rantai pelayanan kesehatan, terlebih banyak munculnya regulasi baru yang menambah terpuruknya eksistensi farmasis. Hal ini berbanding terbalik dengan profesi farmasi di negara Eropa atau Amerika, bahwa di negara tersebut profesi farmasi itu 3 besar yang atas, yang paling dibutuhkan. Nah, ini berarti adanya gap. Bagaimana strategi yang baik untuk profesi farmasis di Indonesia? Silahkan pada Pak Pri untuk membahasnya. Oke, makasih. Itu sebetulnya sudah saya jawab secara personal, tapi mungkin yang lain juga mau dengar. Oh, sudah ya? Boleh. Nggak apa-apa, yang lain mungkin juga mau dengar. Oh ya. Gini, kalau kita bekerja, kalau kita berkarya, itu yang paling penting adalah kita memberikan nilai tambah yang lebih besar daripada penghasilan yang kita terima. Kalau saya bekerja di sebuah perusahaan, perusahaan itu bayar saya besar, pada kontribusi saya kecil, saya akan menimbulkan kerugian di situ. Itu prinsip di mana-mana. Nah, dulu sebelum ada JKN, Vaskes itu bisa mengambil keuntungan yang sangat besar. Sehingga walaupun apoteker tidak memberikan kontribusi yang cukup besar, mereka masih bisa gotong. Sekarang nggak bisa seperti itu lagi. Nanti kalau lihat slide saya tadi, saya sudah tunjukkan bagaimana dari tahun 60-an apoteker itu hanya diberi wewenang untuk compounding dan dispensing obat di rumah sakit, kemudian tahun 70-an dikasih wewenang untuk
quality control di industri dan obat yang beredar. Dan 2009 kita dikasih wewenang untuk melakukan pharmaceutical care. Tapi dari semua itu, coba apa yang kita lakukan? Wewenang kita untuk compounding dan dispensing di apotek misalnya. Berapa apoteker yang betul-betul kerja di apotek dan masuk apotek? Orang lebih gampang menemukan TTK. Ketika 2009 kita dikasih kesempatan untuk melakukan pharmaceutical care, berapa orang farmasis yang melakukan itu? Kemudian ketika dipaksa dengan cara bahwa rumah sakit yang akreditasi harus punya apoteker yang melakukan pharmaceutical care, yang dilakukan oleh banyak sejawat kita adalah seperti orang yang minjemin ijazah ke apotek. Ketika rumah sakit itu akreditasi, dia pinjemin, tapi ketika jalan nggak dilakukan apa-apa. Nah karena itu kalau kita mau diakui ya lakukan pekerjaan kita. Sekarang nama kita udah keburu jelek sehingga dianggap no farmasi no problem, yang penting ada obatnya. Sekarang kita buktikan. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya dengan tools, dengan peralatan yang bisa mengukur keekonomian. Kalau kita bisa mengukur bahwa kalau seorang farmasi memberikan konseling, katakanlah di puskesmas, ya, jadi ada penelitian mahasiswa S2 Pancasila, membandingkan antara pasien-pasien diabetes yang dikonseling dan pasien yang nggak dikonseling. Ternyata pasien yang dikonseling, dia pengetahuan tentang diabetesnya lebih tinggi, sehingga kepatuhan minum obatnya lebih baik, sehingga gula darahnya lebih terkendali, sehingga kemudian quality of life-nya lebih baik. Itu bisa dihitung. Ya, berapa keuntungan ekonomi dari quality of life yang lebih baik. Karena dengan orang quality of life yang lebih baik, dia bisa bekerja. Dan kalau keuntungan karena quality of life yang lebih baik ini lebih besar daripada membayar fee untuk konseling apoteker, itu kan untung semuanya. Jadi kita harus membuktikan dulu. Sekarang udah keburu jelek nama kita. Membuktikan dulu bahwa kalau kita dilibatkan, ini akan lebih baik buat pasien, dan ini loh keuntungan ekonominya. Jadi wajar kalau kita dibayar. Nah terus ada yang tanya, apa ini IAI untuk membantu kita? IAI sementara ini ya hanya bisa memberikan pelatihan-pelatihan. Dan untuk farmakoekonomi karena ini hal yang baru, ya belum ada pelatihan farmakoekonomi. Webinar tentang farmakoekonomi baru dilakukan tanggal 9 Januari yang lalu. Saya udah menawarkan sampai lama, orang masih lebih tertarik yang lain-lain lah. Baru belakangan. Dan setelah kita tayang di IAI, baru Pancasila tertarik kita ngomong. Saya juga nawarin ke Pancasila udah lama banget. Pancasila kita dulukan. Pancasila itu menurut saya beruntung. Karena 2 dari sedikit orang yang banyak dipakai Kemenkes sebagai konsultan. Jadi dosen di situ. UGM aja nggak punya orang seperti Bu Yusi dan saya. Yang punya itu kedokteran, bukan fakultas farmasi. Tapi ya kita udah nawarin dari lama. Kita bersedia membagikan ilmu, kita bersedia menunjukkan bahwa katakanlah seorang ahli farmakologi, kalau dia cuma bicara tentang yang paling hilir, itu nilai tambahnya nggak akan besar. Tapi kalau dia ikut terlibat dalam HTA, itu value added yang ditambahkan sangat besar. Dan itu area yang juga marketnya besar. Jadi mari kita buka sama-sama. Jadi saya ngomong tuh bukan mau terkenal, enggak lah. Terus enggak usah ngomong juga terkenal di mana-mana udah. Tapi saya mau ngajak kita sama-sama. Seluruh apoteker ini. Mumpung saya menganggap bahwa JKN ini
ini adalah start awal yang membuat kita startnya bisa bareng dengan seluruh profesi. Karena seluruh profesi juga sama gagapnya. Ya, setuju Pak Pri. Kalau kita mau sama-sama ini, kita inilah. Saya banyak melakukan penelitian yang saya nggak bisa omongin di sini. Karena itu menyangkut kebijakan yang nanti yang kayak kata Bu Yusi tadi, kalau kita omong-omongin nanti bisa nggak kita jelek-jelekin kinerja pemerintah. Padahal nggak seperti itu. Kita mau memperbaiki, memberikan evidence lebih baik yang ini, lebih baik yang ini, lebih baik yang ini. Jadi ya menahan diri. Mungkin belum didiseminasikan dulu ya di pihak penyelenggara penelitian tersebut. Didiseminasikan pun kalau diseminasi itu terbatas, saya juga nggak berani untuk menyampaikan secara terbuka dalam sebuah seminar yang sangat umum. Tadi Bu Yusi sudah memberikan semacam hints bahwa tidak semua obat karena e-katalog itu turun. Ada obat yang harganya mahal, bahkan sangat mahal dibanding negara tetangga. Padahal penggunaan di Indonesia jauh lebih banyak. Oke. Obat-obat yang mahal itu kebetulan sebagian besar adalah obat program yang dibeli oleh pemerintah. Kalau kita buka yang begini seperti ini bubar barisan nanti. Oke, Pak Pri. Jadi nggak semua bisa kita buka, tapi ya keadaannya seperti itu. Ya Pak Pri, Pak Pri ini membuka mata hati, mata beneran sama mata hati para ilmuwan di bidang farmasi ini untuk ayolah kita bangun bersama keilmuan farmakoekonomi yang sekaligus juga akan menguntungkan profesi, organisasi profesi IAI. Jadi sekaligus pertanyaan dari Pak Arya ya, itu sekaligus juga menjawab pertanyaannya Ibu Sri Firdausi. Ini kakak saya nih, Mbak Dosi ya, sampai ada 3 pertanyaan yang kira-kira isinya sama dan sudah terjawab sekaligus di jawaban Pak Pri yang pertama tadi. Pertanyaan lain mungkin bisa disajikan atau langsung saya bacakan? Oke. Pertanyaan lain adalah dari tadi, sepertinya tadi ada yang Ibu Simamora tadi, Palembang, nggak ada ya? Nah, mana ya? Nah, ini dari pertanyaan ketiga ya, dari Ibu Sarmalina Simamora dari Palembang. Halo Ibu Mamora, Ibu Sarmalina, kita pernah ketemu di Palembang bersama dengan Bu Yusi juga ya. Ibu Sarmalina menanyakan juga kepada Pak Pri. Beliau sangat terinjus dengan kata-kata hospital adalah tambang data yang menunggu digali. Mohon bisa diberikan keywordnya dari sisi mana sebaiknya penggalian ini dimulai. Tadi selintas saya melihat ada yang risau karena pesan obat katalog tidak dapat, padahal kalau obat di luar e-katalog penggantian bisa nggak beres gitu ya. Ya itu masalah e-katalog ya, bahwa harga yang terlalu murah membuat mereka males untuk supply. Itu ceritanya akan sangat panjang ya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, kalau tentang hospital, itu setiap hospital yang memiliki MIS ya, yang namanya data billing aja, itu kita udah tahu data kapan pasien datang, kapan pasien pulang. Misalnya untuk pasien rawat inap. Jika kita tahu long of, kita tahu obat dan bahan habis pakai apa saja yang diberikan. Dan karena dokter lebih dari satu, obat-obatnya juga satu dan lain dokter bisa beragam untuk penyakit yang sama. Sehingga kita bisa bandingkan. Sebetulnya orang yang dikasih obat apa itu yang cepat sembuh yang mana sih gitu. Dari situ kita bisa memilihkan nanti, oh kalau
kalau dikasih obat ini ya tadi yang seperti ditunjukkan Bu Yusi, itu ya dikasih yang kristalin dan yang amorf sama. Tapi kalau itu campuran keduanya lebih mahal ya ini kita kasih yang ini aja lah. Nah, ini juga obat tuh bisa kita hitung mana yang secara ekonomi lebih baik, mana yang cost efektif ya, bukan mana yang murah, mana yang cost efektif. Obat walaupun lebih mahal, kalau length of stay lebih singkat, itu biaya total rawat inapnya bisa lebih murah. Ya. Apalagi untuk penyakit-penyakit yang proporsi biaya obatnya kecil. Kalau untuk penyakit yang proporsi biaya obatnya besar ya harga obat sangat berpengaruh. Ya. Jadi ketika kita menghitung, yang kita hitung adalah biaya total, ya, termasuk length of stay di situ. Nah, kalau misalnya dua obat biayanya sama, tapi length of stay-nya berbeda, misalnya katakanlah yang satu rata-rata 4,1 hari, yang satu rata-rata 4,5 hari misalnya. Statistiknya nggak berbeda loh, tapi kalau duit kan nggak kenal statistik. Ya. 4,5 dikurang 4,1 ya memang cuma beda 0,4 hari, tapi kan itu untuk satu pasien. Kalau ada 1.000 pasien, berarti kan 0,4 kali 1.000. Ada 400 hari bed yang bisa dijual. Ya. Kita bisa menghitung dengan cara seperti itu. Coba, cuma kalau Vaskesnya nggak punya MIS, datanya harus manual ya susah ya. Terus ada ketidaksetujuan bahwa farmasi sudah melakukan hal yang banyak, kita mesen obat, kita compounding, kita menyalahkan. Yang dilihat oleh orang luar adalah farmasi itu kesannya hanya mengambilkan obat dari rak diserahkan ke pasien. Ya. Itu pun bisa dilakukan oleh TTK. Tuh. Sehingga kalau cuma ngambil obat paling jauh dari gudang kasihin ke pasien, mosok minta fee katanya. Nah, jadi harus kita tunjukkan apa yang sudah jadi wewenang kita tunjukkan. Dan kita tunjukkan kalau wewenang itu kita jalankan, tugas itu kita jalankan, sistem akan lebih cost efektif. Sekarang udah nggak ada cara lain lagi. Ya. Oke, Pak Pri. Saya rasa itu yang bisa. Ya. Jadi kira-kira keywordnya ya tetap farmakoekonomi, tentang harga, tentang outcome klinik, sebisa mungkin dengan database rumah sakit yang sudah otomatis ya, yang digital, sehingga bisa dilakukan penelitian ini. Jadi intinya kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan dan kita tunjukkan buktinya. Ya. Farmakoekonomi membantu menunjukkan buktinya, membantu menunjukkan evidence dari segi finansial, ya. Dari Ya, ini pertanyaan tuh diambil dari YouTube dan juga dari sini, dari webinar ini. Ini ada pertanyaan lagi tentang e-katalog, tentang kekosongan obat yang sering kali terjadi. Mungkin Pak Pri bisa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem lelang itu membuat perusahaan menawarkan harga semurah mungkin. Dan untuk obat dengan teknologi lama, karena pemainnya banyak, itu persaingannya gila-gilaan. Nah, banyak perusahaan baru yang ingin masuk ke e-katalog untuk menunjukkan bahwa mereka punya produk yang bisa diperhitungkan. Sehingga mereka menggunakan e-katalog itu sebagai marketing tools. Untuk itu mereka bersedia menawarkan dengan harga yang lebih rendah daripada biaya produksi. Ini yang namanya predatory pricing ya. Yang harusnya nggak boleh. Nah, sehingga kayak amoksisilin, kayak paracetamol harganya rendah banget. Nah, ya. Karena kelewat rendah, ketika itu dipesan, mereka membatasi kerugian. Kalau udah jual sampai jumlah tertentu, ya mereka nggak mau. Bahkan yang keuntungan sangat tipis, kalau itu pesenannya itu pesanan yang receh, yang cuma kecil-kecil, ya, mereka juga nggak layani, apalagi kalau di daerah yang infrastrukturnya jelek, karena biaya distribusi akan mahal. Ada hal yang harus dibenahi secara keseluruhan dalam e-katalog. Saya tadi tunjukkan bahwa pemesanan obat yang kurang dari 30%
RKO itu meningkat terus dari tahun 2015, dari tahun 2016. Sekarang di atas 40% dari obat e-katalog itu pemesanannya di bawah 30% RKO. Ya. Jadi memang kacau. Ya, untuk menanggulangi hal-hal seperti ini ya berarti kita semua ya insan farmasis yang bertanggung jawab untuk membenahi, tidak bisa sekali jadi tapi harus tumbuh. Seperti juga yang ditanyakan oleh ini, maksudnya ketidaksetujuan Saudara Dimas Rizky, tapi saya kira ini sudah saya jawab tadi itu, bahwa kita harus tunjukkan bahwa yang dilihat orang itu nilai tambah yang kita berikan nggak besar, hanya nyerahin obat. Kalau yang perencanaan segala macam kan nggak kelihatan. Ya, sekarang masih berproses. Jadi yang dulu memang ya seperti itu ya kelemahannya, tapi sekarang tengah berproses dan kita akan memperbaiki diri ya sebagai seorang farmasis. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Peter, ini juga mahasiswa S3 Pak Peter. Halo Pak Peter, kapan majunya Pak Peter? Tentang apakah sudah saatnya Permenkes 1010/2008 dicabut sehingga memudahkan registrasi produk obat impor. Gini, itu Permenkes 1010 itu untuk melindungi konsumen agar obat yang diimpor itu ada yang bertanggung jawab terhadap kualitasnya. Sehingga nggak boleh diimpor oleh yang bukan industri farmasi, supaya kualitinya terjamin. Jangan sampai seperti produk elektronik yang kita impor dari China atau dari negara mana, ketika kita produk itu rusak, nggak ada jaminan purna jual. Makanya keluar Permenkes 1010 ya, supaya ada yang bertanggung jawab. Itu akan sulit untuk dicabut. Kalau dicabut itu akan jadi kemunduran. Kita bukan hanya butuh obat, kita butuh obat yang aman, yang efikasinya bagus, yang kualitinya bagus. Ya. Jangan sampai itu cuma diimpor seenaknya aja. Bahkan kosmetik pun nggak bisa seperti itu. Kosmetik itu harus farmasi yang megang, apalagi obat. Ya. Kalau soal industri bahan baku, kita punya kelemahan, kita tidak punya industri kimia dasar. Sehingga kalau kita bikin, pasti lebih mahal. Karena bahan baku dari bahan baku obatnya, inputnya untuk industri bahan baku, harus kita impor. Ya. Itu nggak masuk akal kita mau bikin bahan baku di sini. Ya, boleh itu Pak Peter. Di satu sisi minta murah, kita pengen industri bahan baku itu, saya juga nggak tahu gimana cara mikirnya mereka. Ya Pak Peter, itu menarik ya, mungkin bisa dijadikan topik disertasi berkelanjutan ya, supaya sekaligus ya selain mengikuti webinar juga bisa terinduksi untuk mencari topik-topik yang juga hasilnya bisa memberikan manfaat pada kita bangsa Indonesia. Selanjutnya pertanyaan akan disiarkan ataukah saya bacakan dari sini? Bentar. Mungkin yang buat Bu Yusi gantian deh. Ya, untuk Bu Yusi, kalau saya ambil dari mana ya? Yang dari Stikes Muhammadiyah Gombong. Izin bertanya, jika menganalisis biaya penggunaan obat demam tifoid dan melihat outcome-nya, penurunan suhu, apa sudah bisa masuk ke dalam CEA? Terima kasih. Ya. Baik, Bu Dian. Jadi ini CEA itu adalah kalau outcome-nya adalah hasil klinis ya. Hasil klinis bisa jadi data fisiologi, bisa juga secara klinis. Nah, untuk menentukan outcome-nya itu sudah tepat atau belum, itu farmasis harus dan wajib hukumnya berkomunikasi dengan dokter klinisi dan membuka pedoman pengobatan untuk tifoid. Jadi apakah pengobatan tifoid itu bisa kita ukur hanya dengan penurunan suhu? Itu tercantum atau tidak di dalam pedoman pengobatan apapun. Kalau kita melakukan studi farmakoekonomi CEA, bukalah pedoman untuk tiap
penyakit yang kita evaluasi, pedoman pengobatannya. Jadi kalau di sini kalau pertanyaannya apakah cukup untuk CA kalau mengukur suhu, kalau di sini secara singkat saya bilang ya nggak cukup. Pasti pedomannya itu pengukuran efektivitas tipoid itu bukan suhu. Pasti ada yang klinis lain. Nah, tetapi kemudian kita akan berkonsultasi dengan dokter. Nah, apakah data-data, kadang kalau pedoman pengobatan yang kita acu dalam negeri itu pasti datanya biasanya akan ada di dalam sistem kita. Tapi ada yang orang, saya mengacunya ke pengobatan standar pengobatan WHO atau internasional yang lain, yang kadang di Indonesia itu nggak mampu laksana, jadi nggak ada datanya. Nah, itu yang harus kita komunikasikan secara rutin dengan klinisi. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan dalam melakukan studi farmakoekonomi itu harus melibatkan klinisi, nggak bisa apoteker sendiri. Nah, inilah di salah satu jawaban bagaimana peran apoteker berkolaborasi. Kita menunjukkan sisi yang memang ilmiah gitu loh, menunjukkan dok, kita akan berkolaborasi dengan dokter untuk sesuatu yang memang betul-betul mengukur bagaimana efektivitas suatu obat dengan biayanya. Yang tahu ilmu efikasinya atau manfaat klinik, dokter yang menilai. Tapi nanti yang ngitungnya kita, yang menentukan obatnya, mengevaluasi semua kita. Dan di sana kolaborasinya baik. Belum pernah saya temukan ya dari sekian banyak studi farmakoekonomi yang kami lakukan di berbagai macam rumah sakit, dokter yang nggak puas dengan pelaksanaan ini. Rata-rata menyatakan yang kayak gini harusnya diperbanyak lagi supaya bisa mendukung mereka secara klinis dan juga manajemen rumah sakit. Jadi dokter justru sangat berterima kasih kalau kita melakukan ini secara bersama-sama. Itu Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Yusi. Dilanjutkan ke pertanyaan ini ya. Ya, Pak, saya udah baca Dimas ya. Yang Pak Dimas dari Kanjuruhan, pertanyaannya cukup menarik yang terkait dengan saran untuk supaya industri farmasi memasukkan obat tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi. Kita nggak bisa seperti itu. Industri farmasi pelaku bisnis, pasti mereka menghitung untung dan rugi. Mereka mau terima order atau mau masuk ke e-katalog atau tidak. Nah, itu tadi yang sudah dikatakan Pak Prih, dievaluasi sebenarnya mana yang obat-obat itu memang tidak pernah ada di dalam e-katalog walaupun dia menang tapi tidak pernah terlayani karena permintaannya sedikit atau karena memang over permintaan. Nah, itu yang perlu dievaluasi di dalam sistem nasional. Tapi kalau kita maksa industri farmasi supaya dia melayani semua, nah itu nggak bisa karena mereka punya yang namanya itu komitmen nasional. E-katalog itu ada komitmen nasional. Misalnya saya mampu mendistribusi 1 juta tablet. Ternyata pada semester kedua dia 1 juta tablet udah habis. Ini kan karena over permintaan 1 juta. Kemudian ada rumah sakit lain mau beli. Mereka nggak mau, udah cukup aja, yang penting memenuhi komitmen nasional. Nah, itu nggak bisa divanis sama Kemkes karena komitmen mereka memang segitu. Tapi banyak juga perusahaan farmasis komitmennya 1 juta, baru jual 100.000 udah bilang nggak mau supply. Nah, itu yang kalau di India mereka punya yang namanya negative list atau daftar hitam. Industri farmasi yang tidak memenuhi permintaan vaskes padahal komitmennya masih banyak itu dimasukkan daftar hitam, nggak boleh ikut lelang berikutnya. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Jadi memang itu sistem nasional yang harus kita rubah. Kemudian yang kedua, pertimbangan di dalam farmakoekonomi masuk Fornas. Sekarang karena saya terlibat di dalam bukan di tim Fornasnya tapi tim seleksi farmakoekonominya yang kami tiap 2 minggu di Kemkes akan rapat, itu masukan dari rumah sakit sudah banyak. Ada 180 obat, hampir 204 obat yang kemarin dibahas. Tetapi ternyata yang memang prioritas untuk dilakukan hanya 50 obat karena yang lainnya cuma vitamin, larutan, bahkan iodin masukin ke Fornas yang kayak gitu kan nggak perlu. Tetapi obat-obat yang high volume, high risk, high price itu menjadi skala prioritas yang kita kalikan faktornya. Nah, dapatlah 50 obat. Ternyata dari 50 obat ini, dari Vaskes yang mengajukan ke Kementerian Kesehatan hanya 3 obat yang punya dukungan data yang mereka supply. Yang lainnya tim harus cari sendiri dulu.
Nah, padahal kalau di negara lain, pada saat misalnya Vaskes ngajuin, mereka tuh udah punya data yang sangat kuat. Jadi tim di nasional tuh tinggal evaluasi data yang diajukan oleh para pengusulnya rumah sakit ya, rumah sakit atau perkumpulan dokter atau perkumpulan pasien boleh. Nah, kita dari sekian itu hanya 3 yang ada datanya. Jadi betul-betul masih kerja keras di awal-awal ini untuk menerapkan farmakoekonomi di dalam seleksi obat. Itu untuk pertanyaan, tapi apakah sudah dimulai? Sudah. Dan itu perlu proses. Jadi kalau kita lihat negara-negara maju ya mereka perlu 30 tahun, 20 tahun. Nah, kita baru 2 tahun, 3 tahun ya Pak Pri ya, belum lama. Jadi semua itu butuh proses. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya cukup menarik, iuran PBI semakin meningkat, tapi kok restriksinya setiap tahun semakin banyak. Nah, inilah yang disebut evidence kebijakan by evidence. Jadi kalau muncul restriksi-restriksi baru di Fornas itu bukan asal supaya obatnya itu nggak dipakai atau supaya ngurangin biaya. Jadi di BPJS itu ada yang namanya sistem data untuk obat-obat kronis ataupun obat hemofilia, thalassemia, dan onkologi yang itu lengkap penggunaannya dari segi jumlah pasien, kasus, harga, biaya bisa dikalikan semua. Dari sana kalau dievaluasi itu bisa kelihatan kalau sesuatu itu eye catching, kok ini penggunaan tinggi banget ya, tapi kasusnya sebenarnya nggak banyak. Atau kok penggunaan obat ini untuk kasus ini banyak. Nah, itu kan kemudian dibahas di dalam satu tim, baik itu di BPJS, kemudian dengan tim di Fornas. Kalau dia ternyata memang nggak diperlukan atau harusnya nggak pakai itu dulu, misalnya pemakaian clopidogrel pada awal-awal misalnya, atau pemakaian simvastatin, maka dibuatlah restriksi. Jadi restriksi itu tentu berdasarkan data yang diolah secara nasional. Nggak serta-merta ada hanya untuk membatasi dalam arti supaya pasien nggak dapat obat. Nah, kalau bicara tentang PBI yang meningkat, ini sebenarnya Pak Prih yang bisa menjawab yang terkait dengan costing itu banyak kerjaannya Pak Prih. Tapi saya nanti bisa ditambahin Pak Pri, saya jawab singkat adalah PBI yang sekarang itu pun masih belum mencukupi untuk hal yang standar minimum yang harus kita bayar. Karena negara kita ini bayarnya dikit tapi covernya besar. Semua ditanggung. Satu-satunya negara yang menanggung semuanya. Nah, tapi kalau kayak di Amerika nggak punya sistem kesehatan nasional. Kayak di Inggris, kemudian di Australia, itu mereka bisa co-payment. Artinya mereka bisa bayar yang menambah bayar. Kalau kita nggak boleh. Kalau ketahuan nambah bayar kan termasuk fraud. Itu, Bu Dian Rati. Oke, Bu Yusi ya. Semoga sudah menjawab ya. Kemudian ada lagi, ini dari Bekti Wahyuningrum. Sepertinya tidak jelas ya, ini kepotong sebagai tambahan, itu sepertinya terpotong. Saya alihkan dulu ya pertanyaannya. Ini kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa S2 Universitas Pancasila juga. Apa yang harus kita siapkan untuk mengajukan beasiswa S3 di Pancasila? Ya. Untuk pertanyaan ini bisa masuk ke ini sekalian promo ya, ke Instagram, ke Facebook, atau ke yang ada Twitter dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Di sana tercantum brosurnya lengkap, ada kontak personnya. Jadi kalau nanti mau tanya-tanya bisa hubungin kontak person yang ada di situ, Bu Hesti. Ini yang ada di bawah alamatnya ya, berarti ya. Yang ada di official Farmasi UP dan lain sebagainya, Twitter dan sebagainya. Ya, kemudian masih kepada Bu Yusi, dengan wawasan dan pengalaman yang Ibu miliki dalam dunia farmakoekonomi, bagaimana tanggapan mengenai masa depan SJSN? Ya, kalau masa depan kita harus tetap melaksanakan Universal Health Coverage atau SJSN ya, itu nggak bisa enggak, karena orang yang nggak bisa mengakses kesehatan saat diterapkan JKN, banyak yang bisa mengakses, itu nggak bisa kita pungkiri. Tetapi memang perlu perbaikan sistem, termasuk e-katalog, kemudian PBI, kemudian sistem farmakoekonomi, dan selalu berkembang dan harus tetap dipertahankan. Masa depannya masih cukup bagus, tapi kemungkinan ke depan misalnya ternyata nanti bayarnya akan lebih mahal, kemudian bisa co-payment, itu sangat dinamis.
Sangat dinamis, tergantung apa? Tergantung studi, tergantung evidence base yang akan kita dapatkan di lapangan. Jadi nggak ada sesuatu tuh yang statis seperti sekarang. Bisa jadi nanti e-katalog nggak ada lagi. Atau e-katalog berubah drastis. Atau tetap e-katalog tetap, tapi mekanismenya diubah. Misalnya begitu. Tetapi yang ada sekarang sudah menurut saya sudah cukup positif kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah puluhan tahun menerapkan JKN. Masalah masih banyak bolongnya ya wajar kalau orang bayi baru lahir, kita baru 6 tahun. Jalan aja kadang masih bisa terjerumus gitu, kesandung sana sini, mentok sana sini. Lah kalau bandingin dengan Inggris yang udah 70 tahun, Korea udah 30 tahun, even dengan Thailand itu udah hampir 20 tahun. Ya kita belum apa-apa dan masih panjang perjalanannya. Tapi mungkin ini bisa Pak Pri melanjutkan Bu Dian jawaban yang Iya, silahkan Pak Pri. Gini, ini amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia Indonesia. Dan pemerintah menjamin kesehatan masyarakat melalui sistem asuransi kesehatan sosial nasional, yang kemudian dengan undang-undang lain terbentuk JKN dan sebagainya. Artinya JKN sebagai sebuah sistem itu nggak bisa dibongkar, kecuali kalau kita mengamandemen lagi Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang bisa dilakukan hanyalah adjustment. Itu akan ditweak, akan disempurnakan. Ya. Ketika kita membangun JKN, kita kelewat ambisius. Ya, Indonesia tuh punya sifat yang khas. Ya. Kalau kita ingin mengubah sesuatu tuh, pengennya berubah drastis 180 derajat. Ingat waktu kita merdeka, itu ya, begitu Jepang kalah, kita langsung menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Pokoknya masalah lain nanti dulu, terserah, yang penting merdeka. Begitu kita merdeka, semua diubah 180 derajat. Semua aset Belanda kita nasionalisasi. Begitu sistem Orde Lama jatuh, jadi Orde Baru, yang tadinya di zaman Bung Karno itu sumber daya alam itu nggak kita kasihkan ke asing, kita sekolahkan orang, kita nunggu supaya kita punya insinyur sendiri, kita garap sendiri. Oleh Pak Harto diobral. Rakyat gajinya diteken supaya asing mau masuk, dipermudah, Freeport dari perusahaan gurem jadi perusahaan emas terbesar di dunia. Begitu Pak Harto jatuh, sistem diubah. Kalau zaman Pak Harto orang sakit itu kalau ke rumah sakit kita nggak bisa bayar uang muka, nggak diterima. Nah sekarang harus gratis, semua harus gratis. Nggak boleh ditarik sedikit pun. Sehingga JKN yang ada ini itu ajaib sekali. Dari awal tuh pengennya semua di cover. Obatnya di cover, penyakitnya di cover, penduduknya seluruhnya di cover. Nggak boleh rakyat bayar. Nah, nanti akan ada adjustment. Karena nggak mungkin kita akan kuat seperti itu. Kita nih bangsa yang emosional. Ketika kita mau mengubah sesuatu tuh pengennya kayak surga aja gitu. Ya. Tapi kalau JKN hilang, kemungkinannya kecil. Kecuali kalau terjadi perubahan melalui kekerasan, melalui revolusi. Perubahan drastis itu selalu melalui revolusi yang berdarah. Enggak, mudah-mudahan itu nggak ada. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pri. Ini sepertinya slide terakhir untuk pertanyaan ya. Jadi ada yang belum dijawab ini dari Apoteker Ningrum tentang farmasi rumah sakit ini ditujukan kepada siapa ya kira-kira? Mungkin ke Bu Yusi ya. Bu Yusi aja, saya udah jawab personal itu. Bu Yusi mungkin ya. Silakan Bu Yusi menjawab Apoteker Ningrum tentang meyakinkan dokter agar meresepkan obat sitostastik sesuai dengan indikasi batasan dosis lama penggunaan karena mereka mengacu pada jurnal sebagai evidence base. Pasien lebih percaya dokter dengan meresepkan
berarti obat bisa diberikan ke pasien. Wah, bagaimana ini maksudnya? Iya. Saya coba merangkum. Jadi pada prinsipnya, kalau kita mau ngasih obat harus berdasarkan evidence base. Berdasarkan pertanyaan ini dokternya udah benar. Dia memberikan obat berdasarkan evidence base. Sesuai dengan dosis dan lain sebagainya. Nah, saya mempersepsikan misalnya pada kasus ini ternyata dia tidak sesuai dengan Fornas dan e-katalog, tidak sesuai dengan Fornas atau ketentuan formularium rumah sakit. Nah, itu bisa dibicarakan dalam komite farmasi dan terapi. Tetapi kalau dokternya memang sudah berdasarkan evidence base, obatnya ditanggung Fornas, nggak ada yang menyalahin restriksi, ya nggak masalah. Tetapi kalau ternyata obatnya di luar Fornas, itu memang harus dibahas di dalam komite panitia farmasi dan terapi. Jadi kalau kita melihat ada salah satu implementasi di Rumah Sakit Karyadi itu yang cukup bagus, semua yang melakukan hal positif akan mendapatkan insentif. Tapi kebalikannya, kalau dia melakukan hal yang negatif, insentifnya akan dikurangin. Termasuk misalnya, tapi mereka memang sudah melakukan semua by system ya. Jadi berapa banyak dokter yang misalnya tidak mengikuti aturan Fornas, tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh rumah sakit itu tercatat semua. Nah itu kemudian akan dibahas bulanan. Ada ketentuannya, misalnya sudah berapa kali dibahas dan lain sebagainya. Nanti akan berkurang terhadap insentif medisnya juga. Nah, farmasis gimana? Enak banget kalau farmasis nggak dapat insentif tapi nggak berkurang juga. Kalau ternyata obat itu harusnya ada terus di rumah sakit tapi sering banget kosong, berarti kan farmasisnya nggak kompeten di dalam mungkin banyak kendala di dalam pengadaan, dan itu juga menjadi poin pengurang bagi rumah sakit, bagi si apoteker gitu. Jadi sistem yang fair memang sangat bervariasi antara satu fasilitas kesehatan dengan kesehatan yang lain. Cuman pada prinsipnya, kalau kita mau berdiskusi dengan kolega dokter, ya kita memang harus berdasarkan evidence base dan kemudian betul-betul berdasarkan data. Dan sering ya, bukannya saya ingin ini berdasarkan pengalaman, kadang apa yang kita baca itu masih jauh tertinggal dengan yang dibaca oleh dokter. Di rumah sakit itu dokter itu bacanya itu literaturnya itu sangat update. Literaturnya primer sangat update. Nah, kita kadang masih pakai IONI, pakai ISO, pakai MIMS, itu yang nggak imbang, gapnya terlalu tinggi. Nah, itu yang harus dikejar, bagaimana seorang apoteker bisa mencari dan membaca evidence base yang berkualitas juga. Jadi saya berkali-kali tuh menemukan, terutama kalau diskusi, kalau kebetulan membimbing farmasi rumah sakit ya, yang PKL, kalau S2 itu banyak sering sekali dokter yang datang untuk memberikan masukan atau klarifikasi, mereka bacaannya sangat dalam gitu. Nah itu yang harusnya dilakukan oleh apoteker untuk membaca juga yang sangat dalam dan menerapkan di dalam praktek pelayanannya. Itu Bu Dian. Ya, berarti saya setuju sekali bahwa jangan pernah berhenti belajar ya. Berarti bahwa kalau kita bacaannya juga kuat dan kita punya evidence yang baik, punya alasan yang baik, ya disampaikan di komite itu untuk dibuat percobaan kecil. Bandingin yang dia lakukan dengan yang ada di indikasi obat. Ya. Karena biar bagaimanapun kalau hasil klinik itu sangat berpengaruh banyak hal ya. Kita kan bisa lihat hasil uji klinik vaksin di tiap negara itu bedanya luar biasa. Jadi, tapi ya sekali lagi, jangan kita bicara dengan tangan kosong atau dengan senjata yang sudah kadaluarsa. Ya, dengan informasi yang generik seperti itu ya harus diinikan. Ini kesehatan itu ilmu yang agak pasti kok. Kita menggunakan evidence. Ya. Kalau nggak seperti ini yang dilakukan oleh Theranos, yang siapa Holmes itu yang perempuan itu nggak akan ketahuan itu. Yang dia bikin perusahaan untuk pemeriksaan klinis Elizabeth Holmes,
Ya. Nanti cari deh ya. Dia kalau misalnya dia bukan di industri kesehatan, scrutinize pengamatan dari orang banyak nggak akan seketat itu, sehingga ketahuan dia bohong itu. Ya, baik ya. Saya rasa tidak ada lagi ya slide untuk pertanyaan dan waktu juga sudah lewat sedikit lah, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan diizinkan oleh panitia karena ini semua kita ingin mengetahui tentang profesi kefarmasian nilai tambah khususnya pada keilmuan farmasi sosial dan farmakoekonomi. Kalau boleh saya ulas sedikit, berarti kita tidak boleh berhenti belajar tadi yang terakhir itu ya. Kita harus melihat evidence-nya untuk memutuskan segala sesuatunya. Kemudian belajar itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Dan kami di sini di Universitas Pancasila juga membuka setiap semester dibuka prodi S2 dan prodi S3 farmasi, ilmu farmasi. Semoga yang hadir di sini juga bisa memanfaatkan peluang untuk belajar bersama kami di sini. Nanti ketemu lagi dengan Dr. Yusi yang merupakan kandidat profesor sebentar lagi nih. Kemudian Pak Pri juga. Ulas saya berikan conclusion remark-nya. Kalau tadi saya mendengar bahwa Bu Yusi menyampaikan dunia farmasi itu ada manufacturing registration, kemudian procurement and distribution, kemudian sampai diberikan kepada end user-nya, kepada pasien baik di rumah sakit, di puskesmas, maka kita bisa melihat bahwa ilmu farmasi itu berujung dari pembuatan obat, produksi manufacturing, sampai registrasi agar legal, kemudian procure pengadaannya oleh vaskes-vaskes, kemudian distribusinya ke tempat-tempat yang membutuhkan, sampai dengan diberikan kepada end user yaitu pasien. Berarti ilmu farmasi itu bisa jadi dari mulai sains molekuler, ya dari R&D, dari mulai mencari molekul aktif. Betul, dari molekuler, dari R&D, dari sains sampai dengan ke community, sampai dengan ke sosial, humanity, ekonomi, dan semua kita harus berkolaborasi sesuai dengan, tadi Bu Yusi bilang, sesuai dengan passion-nya masing-masing. Jangan sampai mempunyai mindset yang terkotak-kotakan karena tidak akan menguntungkan profesi. Profesi kefarmasian itu harus dari A sampai Z seperti tadi oleh dua pembicara ini sampaikan. Saya kira itu saja acara diskusi yang menarik dari Bu Yusi dan Pak Pri yang keluar dari dalam hati dan dalam pikiran ya untuk membuat kita semua sadar bahwa keilmuan farmasi ini selalu berkembang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai moderator undur diri. Semoga apa yang sudah kita sajikan bersama untuk para Bapak Ibu peserta atau partisipan webinar ini bisa mendapat manfaat yang lebih dan tentunya berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian saya sampaikan acara ini ke MC. Silahkan Bu Nurita. Baik, terima kasih Bu Dianrati telah memandu acara diskusi dengan menarik ya, menarik sekali. Di sini saya juga ingin menyampaikan kepada para peserta. Ya tadi juga saya sudah memantau melalui chatting ya. Bagi peserta yang terkait dengan post-test ya, post-test itu dapat melampirkan bukti kehadiran dalam acara webinar ini. Bukti kehadiran itu bisa dalam bentuk screenshot nama yang ada di dalam kolom chat ataupun bukti kehadiran dalam bentuk sudah mengikuti jadi difoto ketika di layar. Nah,
apa saja yang sudah yang bisa membuktikan bahwa Bapak Ibu telah hadir dalam acara webinar ini. Nah, post-test ini akan kami tutup 60 menit setelah acara ini berakhir. Jadi mohon untuk segera mengisi post-testnya. Jadi jika nanti post-testnya tidak dapat diisi, mungkin dipastikan bahwa internetnya sudah internetnya juga sudah cukup stabil ya. Biasanya ada beberapa yang bermasalah di dalam pengisian post. Baik, sebelum saya tutup, saya sedikit mau berpantun. Makan sambal pakai tomat. Jangan banyak makan gorengan. Semoga acara ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Demikianlah Bapak Ibu semua, rangkaian acara Forum Komunikasi Ilmiah Online Session 2. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan dan semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Nantikan acara kami di Forum Komunikasi Ilmiah Online sesi yang ketiga yang akan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021, jadi bulan depan, ya, dengan topik kosmetika bahan alam. Kosmetika bahan alam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu kembali di sesi berikutnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Kemudian kasih. Sampai ketemu. Ya. Terima kasih semua. Sertifikat akan kami bagikan maksimal 14 hari dari acara ini. Baik. Terima kasih. Bikin live ya. Senyum dulu dong panitia. Inti, buka dulu maskernya. Bu Ani buka dulu. Masih ada peserta, Ibu. Oh, masih ada. Oh iya. Masih ada. Harusnya bikin ini sendiri. Bikin sendiri. Oke. Ayo, maskernya buka. Mbak Fikoh ya. Bu Ani. Fikoh. Bu Ani, maskernya. Bu Ani, maskernya. Mbak Fikoh, tutupan tulisan ya, gimana ya? Mbak Fikoh itu ya, berapa ya? Laptopnya nggak support green screen. Terus minta ini ganti. ada tulisan gimana dong? Tulisan itu, chat. Nah, yuk, 1. Aku pas banget ya, pas punya aku lagi lag internet rumah. Mati, langsung tethering, untung udah siap. Bilang mesti tethering, mesti siap sama tethering. Iya, ntar kayak Pak Denny. Masih ada peserta.